Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ovarium dan sel ovum bersama saya Yulita. Ovarium merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulannya dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ovarium dewasa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan hilus. Bagian korteks terdiri dari epitelium permukaan, tunika albuginea, folikel ovarium, primordial, primer, dan sekunder, folikel graaf yang berukuran kecil, medium, dan besar, dan corpus luteum. Bagian medula terdiri dari pembuluh darah besar dan saraf. Hilus terdiri dari arteri spiralis besar dan hilus atau sel Leydig yang besar. Folikel primordial merupakan unit dasar terpenting reproduksi dari ovarium. Bagian folikel primordial secara histologis mengandung satu oosit primer berukuran kecil, satu lapis sel granulosa gepeng atau squamous, dan lamina basalis. Lamina basalis berfungsi agar kontak langsung dengan sel-sel lain tidak terjadi. Folikel primordial tidak memiliki suplai darah sendiri, dan oleh karena itu hubungan dengan sistem endokrin menjadi terbatas. Seluruh folikel primordial dibentuk pada saat masa fetus di antara umur gestasi bulan ke-6 dan ke-9. Dalam periode ini, oosit akan berkurang karena terjadinya apoptosis. Jumlah folikel primordial berkurang secara progresif oleh karena adanya pengambilan yang terus-menerus sampai saat menopause pada usia kurang lebih 50 tahun. Pertumbuhan dan diferensiasi oosit. Perkembangan folikel primer juga diikuti dengan perubahan yang nyata pada oosit. Pada saat periode preantal, diameter oosit akan meningkat dari 25 menjadi 120. Folikel sekunder. Oosit yang mencapai pertumbuhan maksimal, proliferasi sel-sel granulosa dan terbentuknya sel-sel TK merupakan perubahan ke arah folikel sekunder. Folikel memperoleh suplai darah sendiri setelah sel TK terbentuk, meskipun lapisan sel granulosa tetap avaskuler. Sel-sel granulosa membentuk reseptor-reseptor follicle stimulating hormone atau FSH, estrogen, dan androgen. Selanjutnya ada perkembangan TK. Perkembangan folikel sekunder juga ditandai dengan perkembangan TK. Pada saat transisi folikel primer menjadi sekunder, beberapa lapisan dari sel-sel yang menyerupai jaringan ikat dibentuk di sekitar lamina basalis yang nantinya disebut sebagai lapisan TK. Perkembangan TK juga diikuti dengan neoformasi dari sejumlah pembuluh-pembuluh darah kecil yang diduga melalui proses angiogenesis. Folikel graaf. Folikel graaf dapat juga disebut sebagai folikel antral. Cairan folikuler adalah eksudat dari plasma yang merupakan hasil sekresi dari oosit dan sel granulosa. Cairan tersebut merupakan medium yang mana residu sel granulosa dan oosit serta molekul-molekul regulator. Pertumbuhan dan perkembangan folikel graaf dapat dibagi menjadi 4 stadium berdasarkan ukurannya. Setiap folikel dominan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tahapan perkembangan mulai dari stadium kecil, sedang, besar, sampai pada tingkat preovulasi pada wanita. Ovum. Ovum memiliki beberapa struktur, seperti pada gambar, di mana ovum pada manusia berbentuk bulat dengan ukuran 0,2 mm. Ovum tertutup oleh folikel ovarium. Biasanya satu ovum terdapat dalam folikel. Struktur selnya tidak jauh berbeda dengan sel lain, tetapi karakteristik nama yang diberikan ke bagian tertentu berbeda. Misalnya, sitoplasma sel telur dikenal dengan kuning telur atau ooplasma. Inti sel disebut dengan germinal vesicle, dan nukleus dikenal dengan germinal spot.
Pembungkus transparan yang menutupi sel telur dikenal dengan zona striata atau zona pellucida. Beberapa lapisan sel yang berasal dari folikel menempel ke permukaan luar yang disebut corona radiata. Yolk atau sitoplasma atau ooplasma sel telur dapat dibedakan bagian terluar menjadi eksoplasma yang disebut korteks telur, endoplasma atau ooplasma. Di ooplasma terdiri dari formatif yolk dan nutritif yolk. Sitoplasma dari sel hewan adalah formatif yolk. Unit nutritif yolk mengandung banyak butiran lemak dan zat protein yang terdapat dalam sitoplasma. Sel telur manusia memiliki sedikit nutritif yolk yang menyehatkan embrio di awal perkembangannya. Sel ovum manusia digambarkan sebagai mikroletikal karena mikroletikal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sel telur kecil. Selanjutnya ada germinal vesicle. Germinal vesicle berbentuk bulat, yang pada awalnya menempati posisi sentral, tetapi saat sel telur tumbuh, posisinya berubah menjadi eksentrik sehingga sel telur manusia memiliki polar body. Sel telur dengan polar body disebut dengan animal pole. Zona striata atau penutup sel ovum. Zona striata atau zona pellucida yang menutupi sel telur selama beberapa waktu setelah terjadi pembuahan. Lapisan ini berfungsi sebagai perlindungan selama tahap awal segmentasi. Corona radiate terdiri dari 2 atau 3 lapisan sel yang berasal dari folikel. Sel ini menempel pada permukaan luar zona pellucida saat sel telur dilepaskan dari folikel. Sel kolumnar tersusun secara radial di sekitar zona pellucida dan sel terdalam dari lapisan ini berbentuk kolom. Berikut ada beberapa perbandingan ovum manusia dengan hewan lainnya, di mana hewannya itu ada katak, sapi, dan babi. Perbandingannya didasarkan pada tipe ovarium, tipe sel telur, bentuk ovarium, dan tipe pembelahan sel telur. Oke teman-teman, sekian pembahasan kali ini tentang ovarium dan sel ovum. Cukup menarik bukan? Untuk menambah pemahaman kalian bisa mencari referensi lain di buku maupun jurnal-jurnal yang terkait. Terima kasih sudah menonton.